Cari banyak orang nih Xpander ya. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate 2018. Oh, ini di depan kita bukan X-Traxxi tapi Vios. Cukup terawat nih kayaknya. Harganya juga masih cukup worth it sih kalau yang lagi nyari mobil keluarga nih guys. Di depan kita nih ada mobil 60 jutaan. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Nissan Grand. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah, ini menurut gue interior sih masih terkategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Ya, kali ini kita lagi ada di balai lelang yang terbilang cukup baru, yaitu balai lelang hybrid yang ada di sekitaran Jakarta Barat nih, di sekitaran daerah Meruya ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke nih, ada unit-unit apa aja yang menarik dan harganya berapa aja, teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga nih guys, di depan kita nih ada mobil 60 jutaan. Langsung aja kita screening. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV 1500 cc tahun 2012, automatic transmission dengan kondisi odometer di 137 ribuan dengan pajak mati di bulan 4 2019. Lumayan cukup panjang nih guys. Ini katanya masih serba B ya, cuman kalau gue lihat sih agak sedikit kusam, cuman nanti kita kelilingin aja. Di open di harga 65 juta rupiah, kita langsung screening. Ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya nih, catnya sudah agak kusam, jadi butuh dicuci poles lagi, sudah ada bekas repaint juga. Ini masih terbilang sih cukup presisi ya, masih cukup oke. Headlampnya nih sudah mengusam kiri dan kanan, fog lampnya cukup. Terus untuk di bagian velg masih OEM dari bawah Nissannya dengan kondisi ban nih kurang lebih 20-30%. Ini agak sedikit tipis ya, masih cukup presisi. Nah, ini nih sayang, udah nge-matte banget nih catnya, harus butuh di repair body lagi. Nah, ini bagian quarter juga udah nge-matte. Kita cek di bagian interiornya nih. Interiornya sih kalau gue bilang keren ya, sporty banget, warna hitam. Joknya masih cukup sih kalau gue bilang, joknya walaupun ada yang pecah-pecah sedikit, sudah ada wood panel juga, automatic transmission. Terus di bagian dashboard masih oke. Nah, ini menurut gue interior sih masih terkategori C ya. Oke, lanjut kita cek di bagian belakang. Ada 2 titik sensor parkir, stop lamp sih masih terkategori cukup ya. Defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada spoiler tambahan, tapi wiper juga masih oke sih. Stiker nih atau plastik dip ya. Oh, di stiker warna hitam. Kayaknya pernah nyundul juga nih. Di bagian belakang ada bekas repair. Sisi bagian sebelah kirinya sih, ini sebelah kiri belakang sama quarter bumper nggak presisi. Sisanya natanya masih cukup oke. Ya, ini kayaknya butuh di repair body lagi nih. Nah, kita langsung cek untuk grade-nya. Interiornya masih B bener ya, jadi masih cukup apik ya. Eksteriornya C, mesinnya terkategori C. Mesinnya C, eksterior sih menurut gua arah ke kurang karena kusam banget ya, tahun 2012. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga 60 jutaan Grand Livina XV tahun 2012 automatic transmission. Sudah kita kelilingin dan ini di open di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video ini guys. Nah, ini juga biasa dicari banyak orang nih Xpander ya. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate 2018, automatic transmission, odometernya 51 ribuan. Pajaknya mati di Februari 2023, masih grade B katanya. Ini di open di harga 182 juta. Biasanya yang sering sold out juga ya kalau harganya memang cocok nih di balai lelang. Nah, ini Ultimate nih Xpander di depan kita masih cukup oke ya kesannya nih. DRL, headlamp, terus di bagian fog lamp masih oke. Grill juga masih cukup oke banget nih. Pajak pun juga masih hidup nih, panjang. Terus kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan, nat-natnya masih cukup presisi. Velg masih OEM bawaan dari Xpandernya, cuman kondisi bannya ini yang udah agak sedikit menipis. Cangkang spion sudah chrome, nat-natnya masih terbilang cukup presisi, sudah keyless ya di sini. Kita cek intip di bagian interior. Head unit sudah monitor double din. Bagian kompartemen tengah keren banget ya, sudah ada cup holder juga. Joknya nih yang keren nih, udah di custom, kayaknya paten ya. Jadi joknya keren banget, ada list jahitan merah dan warna hitam, keren. Ada ornamen wood panel juga karena ini Ultimate ya, jadi udah terkesan keren banget lah interiornya. Nah, bagian setir sudah ada mode steering wheels juga. Dashboard masih oke, plafon masih oke, interior masih keren deh. Lanjut sisi belakang, stop lamp masih cukup oke ya. Terus di sini wiper masih oke, belum defogger pastinya. Sensor parkir di bagian belakang sayang belum ada ya. Cuman ini mobil kotor banget ya, butuh dicuci lagi, udah keren banget nih.
Lanjut sisi bagian sebelah kirinya, ini masih terkesan oke walaupun kotor aja ya, nut-nutnya masih cukup presisi ya, bannya mesti harus diganti ya. Terus kalau kita lihat sih bagian ke depannya belum ada ekslaka berat, paling cuman ya ini gini-gini aja nih yang renggang-renggang aja. Sisanya sih masih cukup oke ya, tuh masih cukup presisi. Oke nih guys, no doubt nih di depan kita ada Mitsubishi Xpander Ultimate 2018 automatic transmission nih. Udah kita kelilingin tadi ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Cuman kalau estimasinya teman-teman masuk langsung aja cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Di open di harga 182 juta rupiah. Oke teman-teman, nih ada yang mobil inceran juga nih. Ini kita langsung coba screening aja. Di depan kita ada Toyota Agya G ya, 2014 automatic nih guys. Ini biasa dicari-cari nih. Di odometer 133 ribuan, pajak mati di bulan 2 2019. Lumayan nih guys pajaknya. Ini masih grade B, katanya di open di 65 juta rupiah. Kita langsung cek dulu. Grade-nya ini di interiornya C, eksterior B, mesinnya juga masih B. Mesinnya masih oke nih guys. Nah, ini kita langsung coba screening aja. 65 juta nih di opennya. Ya kalau di sini bodinya berdebu ya. Headlamp, fog lamp masih oke sih. Udah ada lips di sini. Kondisi velg masih OEM dengan bannya nih kurang lebih 30%. Cuman udah ada bekas yang harus di repair nih di bagian bumper ya. Juga renggang nih. Bodi sudah ada bekas repaint nih. Nah kalau untuk di cangkang spion nih masih cukup oke ya, chrome-nya masih belum korosi, sama di bagian handle pintunya. Nah TRDS nih guys, kondisi masih oke ya, cuman di belakang sayang bempernya nggak rapet, klemnya juga nggak ada tuh, klemnya patah, jadinya kayaknya nih nyangkut doang tuh. Harus di repair bodi. Kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sih yang sebelah kiri agak kusam, 2 titik sensor parkir polos ya, belum ada wiper, tapi sudah ada spoiler. Sebelah kanannya masih oke nih stop lampnya. Terus di sisi belakangnya sih ini udah TRDS ya, jadi sudah full body kit, cuman harus butuh di retouch lagi di bagian eksteriornya nih guys. Ini kalau kita lihat di bagian interior, head unit sudah monitor double din, terus di bagian jok sudah di trim, ini trim sarung ya, warna hitam putih. Kondisi sih interior masih cukup oke ya, masih cukup terawat nih kayaknya. Harganya juga masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Nah ini kalau gua lihat sih di bagian sini nih, ini kurang presisi. Jadi teman-teman mesti ngecek lagi di bagian depan sebelah kanan. Ini kayaknya ada bekas laka yang sudah di repair. Kondisinya soalnya cupnya nggak presisi, gue nggak megang kuncinya karena ini juga bukan open house ya, jadi kita nggak bisa ngecek secara penuh ya, kita hanya global aja. Jadi kalau emang teman-teman langsung tertarik, cek aja, jangan sampai nggak nih di bagian depan sebelah kanan lo guys. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik, harganya masuk ya di depan kita Toyota Agya G 1000cc tahun 2014 automatic nih guys. Kondisi mesin masih oke nih guys, katanya interiornya masih oke, eksteriornya juga masih C nih katanya, cuman teman-teman mesti cek lagi yang tadi sudah gua sebutkan. Di open di harga 65 juta rupiah, buat yang estimasinya masuk buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke nih ada Honda Jazz, kayaknya harganya kebilang murah sih kalau menurut gue ya. Honda Jazz 2011 tipe E 1500cc automatic transmission, odometer udah di 106 ribuan dengan kondisi pajaknya nggak ada nih, masih grade B katanya. Di open di harga 80 juta nih guys. Honda Jazz 2011, ada emblem RS nya, sudah ganti velgnya ya, velgnya sudah diganti, cuman yang sebelah kanan depan itu tadi ada spare tire. Headlamp sudah memudar, ada bagian depannya sudah lecet-lecet kayak gini nih. Ini kalau gua sih tadi sempat ngeliat di bagian depannya ini pernah nabrak ya, jadi headlampnya yang sebelah kirinya buluk, yang sebelah kanannya ini sudah gantian guys. Ternyata di bagian depannya udah agak keriting ya, pernah kena impact lebih dari 30%. Cuman kondisi kaki-kaki udah aman, udah bekas repair, dan ini mesinnya cukup lah kalau menurut gua ya. Terus di bagian depan nih sudah spare tire, tapi kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%-an. Nah ini di bagian interior, head unit sudah monitor double din, joknya warna merah hitam seperti ini, dan joknya paten ya. Lalu di bagian dashboard masih oke, setir masih oke, interior sih masih terkategori cukup baik ya kalau menurut gua. Oke, mengarah ke belakang, Jazz RS nih 2011, belum ada sensor parkir sama sekali, sudah defogger pastinya. Nah ini udah diganti ya untuk di bagian spoilernya, ini bawaan Mugen. Terus untuk di stop lamp masih oke, wiper masih cukup nih kalau menurut gua. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, nut-nutnya masih cukup presisi. Ya ini cuman kusam aja ya, butuh dipoles lagi, dan bagian kondisi depannya tadi yang sudah bekas kena impact sih yang menurut gua itu yang ya cukup mengganggu sih kalau gua. Nah ini nih kalau kita lihat interiornya B, eksterior C, mesin C. Ini 80 juta guys. Ya masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ada Honda Jazz RS guys, 1500cc 2011 automatic. Dan ini di open di harga 80 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys.
Di depan kita ada Toyota Vios G 1500 cc tahun 2012, automatic transmission, odometer di 162 ribuan, dengan kondisi pajak mati di bulan 7 2022. Atas nama PT, SPH-nya masih ada nih guys, di open di harga 81 juta rupiah. Kayak gimana katanya masih kondisi cukup baik. Oke, kita screening aja. Nah, kalau kita lihat di bagian eksterior sih masih cukup aman ya. Kalau menurut gua, headlamp juga agak sedikit kusam tapi masih oke. Fog lamp juga masih cukup baik ya. Terus di sini kayak agak ngangkat sedikit ya di bagian cupnya nih. Oh iya, nggak presisi nih. Tuh, udah bekas repair ya. Jadi di bagian depan udah nggak presisi. Sayang kita nggak megang kuncinya, jadi nggak bisa ngecek ya. Jadi kita secara global aja. Bagian cangkang spion udah ada sen tapi belum retract sih biasanya. Nah, ini udah di repaint ya di keseluruhan bodinya tuh. Tuh bekas-bekas catnya kelihatan nih. Apalagi kalau kita ngeliat dari sela-sela sini tuh udah bekas cat. Ini juga nih kelihatan. Nah, ini nih kayaknya udah nggak presisi, jadi pas dibuka catnya kegesek-gesek nih sama bagian engsel dalam. Oke, lanjut guys, kita cek di bagian dalam ya, automatic transmission. Joknya nih masih pabrik ya, masih oke ya. Plafon masih cukup, di bagian door trim masih oke. Head unit sudah monitor double din nih, masih oke ya kesannya. Di bagian setir udah ada mode steering wheels. Nah, cuman setirnya udah kelotok-kelotok ya bagian kulitnya, jadi harus di retrim ulang. Tapi masih cukup apik lah tahun 2012 nih. Oke, ini sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir, defogger kaca belakangnya, stop lamp masih cukup baik, masih oke lah kalau menurut gua nih. Nah, ini adalah sisi bagian kirinya. Nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi ya. Ini mah kalau gue tinggal pakai aja, tinggal ngecek mesinnya sama kaki-kakinya ada bekas laka berat apa enggak. Ini udah termasuk mobil cukup oke ya, tinggal harganya. Oke, ini kalau emang teman-teman tertarik, agak langka di X-Taxi biasanya, tapi di sini bukan limo, ini adalah Toyota Vios G 1500 cc tahun 2012 automatic nih guys. Masih cukup lah kalau menurut gue ya, di open di harga 81 juta rupiah. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Mungkin sekian aja nih untuk informasi tentang lelang di Balai Lelang Hybrid pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa nih dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Hybrid lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Teman-teman terus support nih YouTube Douzo21 ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.